Ya sama Mas Agus itu yang punya warung di bawah itu yang menyelamatkan saya pakai pacul. Penyelamatan seekor sapi dari dalam sumur di Sragen, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan Kabupaten Sragen harus menggunakan tali dan katrol untuk mengangkat sapi dari dalam sumur sedalam 14 meter. Sapi milik warga tersebut tercebur ke dalam sumur karena panik mendengar suara kendaraan ketika hendak menyeberang jalan. Beruntung, sumur dalam keadaan kering, sehingga memudahkan proses evakuasi. Udah dapat yang diangkat dari sini ke dapat. Petugas damkar kesulitan saat berusaha mengevakuasi seekor buaya dari dalam kolam warga. Buaya yang agresif tersebut terus melawan petugas damkar yang berusaha menangkapnya. Sebelumnya, warga desa Mayang, Cisalak, Subang, Jawa Barat digemparkan oleh penampakan buaya di kolam milik warga. Menurut warga, buaya liar tersebut tiba-tiba terlihat di kolam yang sudah tidak terpakai. Karena dianggap meresahkan, warga pun meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi buaya tersebut. Video seekor babi hutan masuk ke dalam kawasan landasan pacu di Bandara Buntukuni, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, sejumlah pekerja bandara berlarian berusaha mengejar babi hutan. Agar tidak jatuh korban, mereka mempersenjatai diri dengan berbagai peralatan seperti parang, kayu, dan sekop. Saat pengejaran berlangsung, sebuah pesawat komersil mendarat tak jauh dari tempat babi hutan. Babi hutan akhirnya berhasil dihentikan setelah salah seorang pekerja berhasil melumpuhkan babi hutan menggunakan parang. Warga desa Gembongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mendadak gempar setelah seekor babi hutan menyatroni kampung mereka. Tak ingin jatuh korban, sejumlah warga berupaya menangkap babi berukuran besar tersebut. Upaya penangkapan tidak berjalan mulus. Seorang warga terjatuh usai diseruduk babi. Beruntung, ia hanya mengalami luka ringan. 1 jam berselang, hewan yang diduga berasal dari hutan di sekitar permukiman warga tersebut berhasil ditangkap. Meski telah dilumpuhkan, warga masih belum tenang. Warga melihat ada 4 ekor babi yang masih berkeliaran di hutan sekitar pemukiman. Sebelumnya, babi sempat masuk ke rumah warga dengan cara menabrak kaca jendela. Di dalam rumah, satwa liar tersebut sempat mengacak-acak perabotan dan membuat warga lari berhamburan. Banyaknya kasus hewan liar yang masuk ke permukiman warga disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari hilangnya habitat asli, rantai makanan, hingga perubahan cuaca. Sedangkan serangan babi hutan ke pemukiman juga disebabkan oleh faktor masifnya perburuan. Babi yang terusik berusaha melarikan diri dari kejaran para pemburu. Tak jarang, babi liar tersebut akhirnya masuk ke perkampungan warga. Sayangnya, saat babi masuk permukiman, para pemburu seakan lepas tangan hingga merugikan warga. Itu apa itu? Babi hutan menyerang permukiman warga terjadi di Dusun Kuwang, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Akibatnya sejumlah warga harus mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Merah Putih Magelang. Korban mengalami serangan babi secara brutal di lokasi yang berbeda. Diduga babi hutan masuk ke permukiman warga untuk menghindari anjing pemburu. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka. Bahkan 2 diantaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Zulfatul adalah salah satu korban kebrutalan babi hutan yang mendapatkan luka paling parah. Bukan hanya luka robek akibat koyakan babi hutan, Zulfatul harus kehilangan beberapa ruas jarinya. Berburu babi hutan menggunakan anjing sudah menjadi tradisi yang turun-temurun di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali bagi warga Jawa Tengah. Tidak hanya dilakukan di dalam hutan, tidak jarang perburuan ini dilakukan tak jauh dari lahan pertanian dan pemukiman warga. Sayangnya, teknik berburu ini bisa mencelakai warga, terlebih saat babi buruan lepas dan masuk ke pemukiman warga. Pagi itu, Asimah sedang merawat tanaman di kebun tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba saja dia mendapat serangan dari babi hutan. Sekuat tenaga dia berusaha menghalau serangan babi yang panik tersebut. Beruntung, serangan itu tidak sampai membuat luka parah pada tubuhnya. Sementara di jalur masuk dusun, Zulfatul tengah mengendarai motor bersama sang anak dan hendak masuk ke dusun. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan seekor babi hutan yang melintas tepat di hadapannya. Sang babi hutan seketika berbalik arah dan menghantam tubuhnya ke arah motor yang dikendarai Zulfatul. Hantaman babi hutan yang sangat kencang membuat tubuh Zulfatul dan sang anak harus terpelanting ke jalan desa yang berbatu. Babi semakin brutal. Seketika Zulfatul mencoba menyelamatkan sang anak dengan cara mengangkat dan melindunginya di balik tubuhnya. Anak saya itu yang diseruduk pertama, kemudian saya angkat ke belakang saya. Lalu saya disusuk-susuk, anak saya lari ke atas. Saya nggak tahu kalau anak saya lari ke atas. Sayangnya, sang babi langsung menyerang Zulfatul. Rasa panik, sakit, dan takut membuat Zulfatul hanya mampu menjerit dan berusaha menarik kakinya dengan sisa tenaga yang ada. Babinya dari samping bawah itu naik mau nyeruduk saya. Saya jatuh, lalu kakinya diseret-seret sama babinya itu. Beruntung, saat itu ada salah satu warga yang memberanikan diri untuk menolong Zulfatul. Agus yang tengah memegang cangkul langsung menghampiri Zulfatul. Sayang, Agus juga tak luput dari serangan sang babi. Serangan yang ganas membuat Agus menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Ya, sama Mas Agus itu yang punya warung di bawah itu yang menyelamatkan saya pakai pacul. Perseteruan sengit itu pun cukup lama terjadi. Itu apa itu? Hingga akhirnya Zulfatul dan Agus dapat terbebas dari kebrutalan sang babi hutan. Setelah adanya warga dusun yang menjadi korban serangan, warga pun beramai-ramai menangkap babi hutan tersebut untuk mengantisipasi timbulnya korban lain. Akibat kejadian ini, Zulfatul sempat terkulai lemas di rumah sakit selama 5 hari. Serangan babi yang beringas menghasilkan luka robek di kakinya. Bahkan beberapa jari kaki dan tangannya pun harus putus. Sungguh mengerikan. Kemudian jari kaki kanan yang kelingking putus. Kakinya ada luka robekan 2, yang kanan dan kiri. Jari tangan kanan ada 2, yang satu jari telunjuknya putus, yang satu retak. Tidak hanya luka fisik, luka batin pun harus dirasakan Zulfatul. Trauma yang cukup dalam membuatnya was-was setiap kali melewati lokasi serangan babi. Halo sama Pak Agus dari bawah, lalu jatuh ke situ. Kenapa nih? Iya, trauma. Kalau lewat jalannya itu masih trauma.
Samarnya itu kalau ada lagi yang dari itu kiri babinya. Namun rasa syukur terus ia panjatkan. Sang Pencipta masih melindunginya. Zulfatul ikhlas menerima kondisinya saat ini apapun keadaannya. Ya terganggu sih, tapi ya enggak apa-apa lah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas lagi. Sobat penyintas, babi hutan termasuk hewan yang relatif pandai, waspada, dan mudah terkejut. Sehingga perjumpaan yang tiba-tiba dengan manusia bisa menimbulkan bahaya. Sobat penyintas, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari serangan babi hutan. Tetap tenang dan jangan membuat gerakan mendadak saat bertemu dengan hewan tersebut. Tetap perhatikan gerak tubuh babi hutan agar bisa mengantisipasi serangannya. Segera menjauh dari jangkauan serang babi hutan dengan cara memanjat pohon atau mencari tempat yang lebih tinggi.